Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fauzi dari jurusan Teknik Industri angkatan 2018 dengan NPM 44182100060. Ingin mempresentasikan tentang katalis pertumbuhan digital di Asia Tenggara. Pertama-tama, pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara pada 2022, para ahli dalam ICAIW Economic Insight Forum sepakat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 2022 ada di kisaran 5,8%. Proyeksi tersebut naik 3,7% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk cakupan pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara itu ada 6 negara. Total populasinya 589 juta orang di 6 negara. Untuk cakupan sektornya ada 4 sektor: platform online to offline. Yang pertama ada e-commerce, lalu ada transportasi atau ride hailing, lalu pengiriman makanan, lalu layanan keuangan digital seperti pembayaran, pengiriman uang, pinjaman, asuransi, dan investasi. Lalu platform telah mengubah cara kita untuk bekerja, bersosialisasi, dan menciptakan nilai ekonomi di Asia Tenggara. Platform asal Asia Tenggara terbesar bersifat 020. Karakteristik mereka sangat berbeda dengan platform informasi karena membutuhkan infrastruktur fisik maupun digital untuk berfungsi. Lalu platform adalah bagian terpenting dari pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara. Di luar pertumbuhan GMV yang diamati, platform telah berinvestasi dan membantu membangun ekonomi digital Asia Tenggara melalui perkembangan infrastruktur. Misalnya investasi berskala untuk pembayaran digital, jaringan logistik, dan menghadirkan akses serta kemudahan bagi konsumen dan usaha mikro atau kecil, menengah atau UMKM selama pandemi COVID-19. Lalu ekonomi platform berkembang pesat di Asia Tenggara seperti yang terlihat di edisi perdana Indeks Kemajuan Ekonomi Baru atau New Economy Progress Index atau NPI kami. Kemajuan yang baik telah dicapai dalam membangun infrastruktur digital dan fisik. Dua prioritas utamanya, yang pertama perbaikan terus-menerus terkait konektivitas dan infrastruktur logistik terutama di daerah non perkotaan. Dan yang kedua, meningkatkan keterampilan digital masyarakat untuk semakin mendorong partisipasi konsumen dan UMKM. Untuk konsumen dan UMKM memiliki persepsi sangat positif terhadap platform. 80% konsumen dan UMKM yang disurvei setuju bahwa platform bermanfaat besar dalam kemudahan cara berinteraksi. Layak teknologi atau inovasi apapun, ada di tantangan atau resiko spesifik terkait ekonomi platform di Asia Tenggara yang perlu dihadapi. Banyak negara termasuk yang berada di Asia Tenggara masih mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi platform karena di Asia Tenggara mendapatkan manfaat dari ekonomi platform serta memiliki kondisi dan tingkat perkembangan yang unik. Wilayah ini perlu memetakan jalannya sendiri untuk mencapai keseimbangan antara perolehan manfaat platform dan penanganan potensi tantangan dan risiko. Kini waktunya Asia Tenggara bekerja sama dalam mengeksplorasi ekonomi platform bagi semua. Ekonomi platform berpotensi mendorong kemajuan pesat dan inklusif dalam satu dekade ke depan. 4 prioritas utama untuk Asia Tenggara. Yang pertama, kolaborasi erat antara pembuat peraturan dan pelaku pasar dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, pendekatan iteratif dan adaptif untuk menghadapi perubahan tantangan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi platform yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, koordinasi antar wilayah ASEAN untuk memaksimalkan dampak positif. Ini sekilas statistik utamanya dari Asia Tenggara memiliki fondasi untuk ekonomi platform yang dinamis.
7 dari 10 populasi Asia Tenggara berusia 15 tahun ke atas menggunakan kurang lebih satu layanan 2.0 dalam 12 bulan terakhir. Satu dari 5 UMKM menggunakan platform e-commerce, di mana separuh dari mereka mengalami peningkatan pendapatan dari platform versus 1 hingga 2 tahun yang lalu. Dengan platform yang berdampak positif bagi UMKM dan konsumen, 80% UMKM setuju bahwa mereka perlu menggunakan platform agar sukses di masa depan. Lalu 78% konsumen setuju bahwa platform berdampak positif terhadap kualitas hidup mereka. Lalu terdapat peluang untuk membuka potensi lebih lanjut dalam ekonomi platform. 8% penjualan makanan daring dan e-commerce sebagai persen dari total penjualan makanan dan retail. Satu di antara 4 konsumen menggunakan 3 atau lebih layanan 2.0. Lalu Asia Tenggara adalah wilayah pertumbuhan yang menarik, di mana berpotensi berdampak besar terhadap ekonomi digital. Dari 5 tahun ekonomi terbesar kelima di dunia, GDP tahunan diperkirakan pertumbuhan 5,5% per tahun selama satu dekade berikutnya. Lalu 8% populasi dunia, 57% populasi ASEAN di bawah usia 35 tahun. Lalu populasi kelas menengah ASEAN diproyeksikan mencapai 51% populasi pada tahun 2030. Di sini juga pengguna internet di ASEAN dari ke-6 wilayah tadi dari tahun ke tahun selalu meningkat, di mana pada tahun 2015 terdapat 255 juta orang yang mengakses internet, hingga pada tahun 2025 diperkirakan akan naik hingga 525 juta orang. Lalu untuk ekonomi digital ASEAN, GMV dari tahun 2015 hingga ke 2020 naik 27%. Lalu untuk ke 2025 diperkirakan naik hingga 24%. Lalu platform 2.0 yang mengubah pengalaman luring menjadi daring di Asia Tenggara. Berbagai platform 2.0 global dan lokal hadir di Asia Tenggara. Platform membuat konsumen, mitra, dan pedagang bergeser ke ekonomi platform. Hadirnya platform turut memicu investasi dan inovasi untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan menawarkan pengalaman 2.0 yang lebih lancar. Di sini ada beberapa contoh dari platform ekonomi, mulai dari perjalanan, transportasi, pengiriman makanan, layanan keuangan digital, e-commerce, logistik, lalu layanan kesehatan, lalu pendidikan. Lalu indeks kemajuan ekonomi baru nilai Asia Tenggara tahun 2021. Indeks kemajuan ekonomi baru dirancang untuk mengukur kemajuan ekonomi platform di Asia Tenggara yang terdiri dari 4 dimensi yang luas, lalu menyediakan kerangka bagi negara-negara untuk dapat lebih memahami dan mengidentifikasi keunggulan atau kelemahan mereka. Lalu hasil yang digunakan adalah sebagai tolak ukur dalam menentukan titik awal pengembangan ekonomi platform di setiap negara. Untuk infrastruktur digital, pengguna internet seluler 55%, pengguna dompet seluler 43%. Lalu untuk UMKM 34%, di mana penjualan makanan online dan e-commerce 5%. Penjualan digital UMKM dari platform sebesar 61%. Lalu infrastruktur fisik sebesar 31%, di mana kecepatan mengunduh internet ponsel 16%. Lalu pengguna dompet seluler 33%, untuk konsumen sebesar 47%.
di mana konsumen digital 69% dan populasi pengguna uh, layanan 2.0 sebesar 25% dari keseluruhan, yaitu 38%. Di mana langkah besar untuk infrastruktur digital, satu dari populasi ASEAN menggunakan internet seluler dan pembayaran digital, lalu infrastruktur fisik perlu diperkuat, perluasan cakupan pengiriman same day, dan peningkatan kecepatan koneksi seluler. Walaupun adopsi oleh konsumen dan UMKM telah meningkat, perlu ada perbaikan terkait kedalaman penggunaan, di mana peluang untuk meningkatkan total penjualan online sebesar 8% dan kedalaman penggunaan platform oleh konsumen sebesar 25%. Lalu ekonomi platform berpotensi besar untuk memperbaiki kehidupan di seluruh Asia Tenggara, di mana peningkatan pilihan pengalaman konsumen, 8 dari 10 konsumen memiliki lebih banyak pilihan jika menggunakan platform. Lalu peluang mata pencarian dan pendapatan baru, sekisar 5 miliar mitra pengemudi Grab per Desember 2020. Lalu meningkatnya jangkauan dan produktivitas UMKM, 8 dari 10 UMKM memperluas jangkauan melalui platform. Lalu infrastruktur pembayaran digital dan inklusi keuangan, lebih dari 70% pengguna pinjaman digital sebelumnya tidak bisa mengakses pinjaman. Lalu percepatan pembangunan infrastruktur logistik, lebih dari 3 billion US dollar investasi untuk logistik e-commerce ASEAN dari kuartal 1 2021. Lalu pembangunan inovasi ekosistem teknologi, 1000 lebih startup didirikan oleh platform Asia Tenggara generasi pertama. Lalu pembuat kebijakan yang pemangku kepentingan platform di Asia Tenggara perlu mempertimbangkan tujuan kebijakan dan tingkat pertumbuhan ekonomi platform saat mengatasi tantangan challenge yang dihadapi oleh Asia Tenggara. Uh, Contohnya kompetisi, bagaimana si Asia Tenggaranya itu dapat terus menjaring platform regional skala besar dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi platform selanjutnya. Lalu bagaimana cara mendorong inovasi dan pertumbuhan platform lokal dan platform regional yang lebih besar. Lalu ada perlindungan konsumen, challenge yang akan diterima oleh Asia Tenggara, yaitu bagaimana para pelaku usaha dapat menggunakan data konsumen untuk memberikan pengalaman layanan yang lebih baik sekaligus melindungi konsumen. Lalu bagaimana cara membuat kebijakan perlindungan data konsumen yang tidak memberatkan UMKM dan platform besar. Lalu untuk masa depan pekerjaan, challenge yang akan dihadapi bagaimana cara melindungi kepentingan pengguna platform, misalnya pekerja lepas, pedagang, namun tetap memastikan bahwa skala ekonomi platform dapat diperbesar. Lalu bagaimana cara membantu populasi tenaga kerja bertransisi ke ekonomi digital baru. Lalu untuk kesenjangan digital, challenge yang akan dihadapi untuk meminimalkan kesenjangan digital, bagaimana cara memastikan bahwa platform juga akan mendapat manfaat ekonomi saat melayani kelompok yang belum terjangkau. Lalu bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi platform yang lebih adil. Para pemangku kepentingan perlu dibagi tanggung jawab untuk bersama-sama memajukan ekonomi platform. Regulasi efektif lebih baik daripada regulasi intensif. Lalu prioritas untuk Asia Tenggara, mengembangkan solusi yang sesuai untuk memaksimalkan manfaat ekonomi platform sekaligus mengatasi masalah dan risiko. Di sini kolaborasi antar pemangku kepentingan bersama-sama menciptakan solusi efektif dan mudah diterapkan sesuai tujuan kebijakan serta mendorong stabilitas dan transparansi kebijakan, lalu mempersatukan sumber daya, misalnya pengetahuan, kemampuan finansial untuk menciptakan kemitraan publik hingga swasta jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu iteratif dan adaptif, mempertahankan pengguna platform dan menyesuaikan solusi dengan kebutuhan pengembangan ekonomi platform di Asia Tenggara.
memperbarui alat kebijakan dan menguji coba inovasi, misalnya melalui regulatory sandbox untuk menilai dampak pengembangan ekonomi platform. Selanjutnya bertanggung jawab dan berkelanjutan. Platform perlu mengembangkan dan bersandar pada mekanisme tata kelola baik serta perilaku bertanggung jawab. Platform terus mengembangkan ekonomi platform Asia Tenggara secara bertanggung jawab. Lalu ada koordinasi regional, hal-hal terkait PAN ASEAN, misalnya perlindungan data lintas perbatasan, pemasukan dana investasi yang membutuhkan strategi, tata kelola, dan implementasi koheren di ASEAN. Peluang untuk mendorong platform asal Asia Tenggara agar dapat berkompetensi pada skala global. Kini adalah waktunya untuk Asia Tenggara. Kita perlu bekerja sama untuk mengeksplorasi ekonomi platform bagi semua orang. Di mana yang pertama, ekonomi platform bermanfaat signifikan dalam mendorong ambisi digital Asia Tenggara. Platform berpotensi menciptakan peluang dan inovasi baru untuk perkembangan ekonomi digital yang lebih luas di Asia Tenggara. Lalu yang kedua, tantangan ekonomi platform perlu dihadapi agar manfaatnya tercapai. Regulasi efektif dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi platform. Lalu yang ketiga, peluang besar untuk berkolaborasi dalam merancang strategi dan solusi spesifik di Asia Tenggara. Di mana ekonomi platform tengah berkembang hingga kita perlu berkolaborasi untuk mencari solusi efektif, bersikap inovatif namun iteratif, serta berfokus pada hal-hal yang sesuai dengan kondisi Asia Tenggara. Di sini ada indeks kemajuan ekonomi baru, di mana yang dirancang untuk mengukur kemajuan ekonomi platform di Asia Tenggara. Untuk prinsip paduannya sederhana, mudah dipahami, dan representatif. Metrik dapat diulang atau direplikasi setiap tahun. Lalu metrik dapat diverifikasi secara objektif. Lalu roll up logic serta untuk masing-masing metrik. Untuk tujuan indeksnya, kerangka 4 dimensi yang luas untuk mengukur kondisi perkembangan ekonomi platform di Asia Tenggara. Lalu indeks kemajuan ekonomi baru ditunjukkan untuk menyediakan kerangka kerja yang berguna namun sederhana bagi negara-negara hingga dapat lebih memahami dan mengidentifikasi area keunggulan atau kelemahan mereka saat ini. Lalu hasil indeks kemajuan ekonomi baru pada tahun 2021 akan digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan titik awal perkembangan ekonomi platform di setiap negara Asia Tenggara. Lalu yang terakhir merupakan program MBKM atau Wirausaha Merdeka, di mana Wirausaha Merdeka itu adalah bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Untuk program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaksana program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman kewirausaha, dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Lalu program Wirausaha Merdeka hadir untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia, lalu menambahkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, lalu mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, lalu meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa, lalu membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.